I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abela Noktariani. Saya mahasiswa Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pelanggaran konstitusi yang ada di Indonesia. Pelanggaran konstitusi merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap konstitusi yang merupakan dasar hukum tertinggi di negara ini. Konstitusi merupakan peraturan dasar atau awal mengenai pembentukan negara yang menjadikan pegangan dalam penyelenggaraan negara, yang memuat aturan pokok atau fundamental mengenai sendi-sendi yang diperlukan untuk berdirinya suatu negara. Adapun contoh konstitusi yang ada di negara Indonesia ini yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Berikut sedikit cuplikan tentang pelanggaran konstitusi yang ada di Indonesia ini. Ini kisah para pejabat yang merendahkan dirinya, yang menghamba harta benda dan menjadikan negara dan rakyat sebagai sapi perah belaka. Saat kita semua menahan diri untuk melakukan ini dan itu, yalah beberapa politikus dan pejabat kita malah tetap bernafsu untuk nodong sana-sini, ngutil sana-sini. Saat kita semua mencoba bertahan di tengah badai, jungkir balik melanjutkan hidup saat semuanya begitu sulit, para politikus dan pejabat juga tetap berakrobat dengan anggaran. Entah berapa ratus ribu orang yang sudah di PHK, yang usahanya bangkrut, yang penghasilannya merosot. Tapi itu tak mengurangi nafsu para pejabat rakus yang tidak punya harga diri. Menteri Kelautan dan Perikanan bersama beberapa staf khusus dan pejabat kementerian meminta cashback dari setiap benih lobster yang diekspor. Mereka memakai uangnya untuk berbelanja barang-barang mewah persis ketika kebanyakan dari kita sedang mati-matian bertahan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Dan yang lebih gila lagi, para pejabat Kementerian Sosial berikut dengan menterinya sekaligus malah menodong para vendor dengan uang cashback. Mereka meminta Rp10.000 dari setiap paket bantuan sosial. Paket senilai Rp300.000 untuk meringankan beban hidup rakyat. Tega-teganya dipotong untuk dinikmati sendiri. Baik, berdasarkan cuplikan video tersebut merupakan salah satu konstitusi yang melakukan tindakan korupsi pada masa pandemi COVID-19. Korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Nah, perbuatan ini biasanya dilakukan seorang pejabat atau seorang yang memegang kepercayaan yang secara bertentangan dengan hukum. Secara keliru, mereka menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang merupakan hak milik orang lain. Apalagi dalam masa pandemi COVID-19 ini, yaitu dengan bencana non-alam, pemberian berupa dana bantuan sosial di situasi pandemi COVID-19 ini memang membuka suatu celah untuk melakukan tindakan korupsi. Hal ini bisa melukai perasaan masyarakat melihat kasus korupsi di masa pandemi COVID-19 ini, yang dimana masyarakat yang membutuhkan di tengah kemerosotan kesejahteraan akibat pandemi COVID-19 ini, jaminan sosial yang merupakan menjadi hak konstitusional masyarakat malah diambil untuk kepentingannya sendiri, yang dimana bantuan sosial tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Nah, dari contoh kasus tersebut merupakan suatu pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh pejabat negara dengan melakukan korupsi pada bantuan sosial saat masa pandemi COVID-19. Sekian video dari saya, lebih kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on